Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan, NIM 20TF045 dengan jurusan Teknologi Informasi di Universitas Teknologi Mataram. Di video kali ini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja. Ada beberapa agenda yang ingin saya paparkan. Pertama, pengertiannya. Kedua, ciri-ciri karya ilmiah. Ketiga, jenis-jenis karya ilmiah. Keempat, tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Dan yang kelima yaitu struktur karya ilmiah. Oke, langsung saja kita ke pengertiannya, yaitu apa sih karya ilmiah itu? Jadi karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta yang ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi karya ilmiah itu yaitu kita membuat karangan ilmu pengetahuan, kemudian kita menyajikan data dan faktanya, kemudian kita menulis dengan menurut metodologi yang baik dan benar, serta apa yang sudah kita buat karya ilmiah itu kita harus membuktikan kebenarannya, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah pengertiannya, kita tentu harus tahu ciri-ciri karya ilmiah itu apa saja sih. Baik, di sini saya sudah paparkan ada 6 yang saya ambil ciri-ciri karya ilmiah, walaupun masih ada ciri-cirinya yang lain. Baik, yang pertama yaitu logis. Artinya, segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Kemudian kedua, sistematis. Artinya, segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Ketiga, objektif. Nah, objektif artinya segala keterangan yang dikemukakan merupakan apa adanya. Yang keempat, lengkap. Artinya segi-segi masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya. Yang kelima, yaitu lugas. Artinya pembicaraan langsung kepada hal-hal pokok. Dan yang keenam yaitu saksama, artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan betapapun kecilnya. Baik, selanjutnya itu kita akan bahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Baik, yang pertama yaitu karya ilmiah populer. Kenapa disebut populer? Yang pertama, temanya dekat dengan masyarakat secara umum. Maksudnya, jadi ketika masyarakat membaca karya ilmiah ini, masyarakat masih mengerti apa yang ia baca, karena temanya itu masih seputar masyarakat umum. Yang kedua yaitu diterbitkan atau ditulis atau sering ditemui di surat kabar, di koran gitu. Dia bentuknya artikel ilmiah kalau di surat kabar. Nah, selanjutnya yaitu karya ilmiah bentuk populer ini bentuknya itu manasuka. Artinya kalau kita lihat karya ilmiah pada umumnya, dia itu terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, pendahuluan, dan lain-lain. Nah, kalau bentuk populer ini, dia itu ditulis dalam bentuk paragraf-paragraf saja. Jadi nggak ada subjudul seperti itu. Bahkan paragraf-paragraf tersebut bisa ditaruh di dalam kolom-kolom. Itu untuk yang bentuknya manasuka. Nah, kemudian karya ilmiah populer ini bahasanya santai. Nah, tetap walaupun santai kita harus menggunakan
bahasa baku sesuai ejaan yang sudah ditentukan. Kemudian bahasanya sederhana. Itu untuk yang karya ilmiah populer. Oke, jenis karya ilmiah yang kedua yaitu karya ilmiah semi formal. Nah, semi formal artinya yaitu agak formal gitulah. Jadi kenapa dibilang semi formal? Karena karya ilmiah ini sudah menggunakan penulisan yang terstruktur gitu. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, pendahuluan dan lain-lain. Berbeda dengan karya ilmiah jenis sebelumnya itu yang populer, dia itu tidak menggunakan ada bab 1, bab 2, pendahuluan dan lain-lain. Dia lebih ke paragraf-paragraf. Nah, kita sering temui contoh karya ilmiah semi formal ini yaitu seperti makalah, paper gitu. Paper bukan berarti kertas. Paper sama paper ini hampir mirip dengan makalah. Bedanya apa? Makalah itu agak kompleks sedikit, dan sedangkan paper itu lebih fokus kepada satu hal gitu. Oke, selanjutnya jenis karya ilmiah yang ketiga yaitu jenis karya ilmiah bentuk formal. Nah, yang bentuk formal ini struktur penulisannya itu lengkap, bab-babnya itu lebih padat gitu, lengkap. Nah, contoh-contohnya itu bisa kita temui seperti skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu adalah contoh pembuatan karya ilmiah yang formal. Bedanya yang saya sebutkan tadi yaitu skripsi digunakan untuk mahasiswa lulus sarjana, kemudian tesis digunakan untuk S2, sedangkan disertasi digunakan untuk S3 agar mendapatkan gelar doktor gitu. Baik, tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Sekarang kita beralih ke tahap-tahap penulisan karya ilmiah itu. Baik, di sini ada 3 tahap secara umum dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu tahap pra penulisan, yaitu artinya persiapan untuk penulisan karya ilmiah. Yang kedua yaitu tahap penulisan, yaitu kita memulai penulisan karya ilmiah itu. Dan yang ketiga tahap perbaikan. Jadi setelah kita melakukan penulisan, setelah kita selesai penulisan karya ilmiah, kita tentunya melakukan tahap perbaikan agar kita tidak adanya terjadi kesalahan penulisan karya ilmiah itu. Nah, yang terakhir kita akan membahas yaitu struktur karya ilmiah. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa saja sih struktur-struktur dari karya ilmiah, dari apanya dulu sampai kemana, supaya karya ilmiah yang kita buat itu terstruktur dengan baik. Struktur karya ilmiah yang pertama yaitu judul. Nah, ketika kita membuat ide judul, kita harus membuat judul itu jelas, padat, dan lengkap, serta judul itu mencerminkan isi karya ilmiahnya. Dan ingat, judul itu nggak boleh satu kata. Nanti kalau kita buat judul satu kata, nanti nggak jelas arahnya kemana. Serta ketika kita membuat judul, cara penulisannya itu boleh menggunakan huruf kapital semua. Nah, itu judul. Jadi judul tadi adalah
harus jelas, padat, lengkap, serta mempresentasikannya harus baik dan benar. Setelah judul ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat. Nah, latar belakang yaitu latar belakang topik yang dibahas karya ilmiah itu. Kemudian rumusan masalahnya apa saja. Ketiga yaitu tujuan penulisan. Apa sih tujuan kita menulis karya ilmiah ini? Kemudian tentu setelah kita membuat karya ilmiah tentunya ada manfaat. Nah, selain 4 ini ada juga yang menambahkan sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan itu adalah rangkuman sedikit. Jadi isinya itu rangkuman isi dari karya ilmiah itu apa saja sih, sistematikanya itu apa saja sih. Nah, itu yang ada di sistematika penulisan. Setelah pendahuluan, struktur selanjutnya yaitu kerangka teoretis. Nah, kerangka teoretis ini disebut juga dengan kajian pustaka atau landasan teori. Kemudian kerangka teoretis ini berisi berbagai pengetahuan dari buku pendukung yang digunakan untuk menguatkan hasil penelitian dalam karya ilmiah. Jadi di kerangka teoretis ini berisi tentang teori-teori penelitian kita gitu. Struktur karya ilmiah selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini yaitu bagaimana cara kita melakukan penelitian, berisi tentang prosedur atau tahapan dalam penelitian, yaitu mulai dari metode deskriptif, metode eksperimen, metode penelitian kelas, alat dan bahan yang kita akan gunakan sebagai penelitian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu struktur karya ilmiahnya pembahasan. Nah, di pembahasan inilah merupakan intisari atau bagian pokok karya ilmiah. Nah, di sini kita mencari solusi masalah-masalah yang kita sudah sebutkan di karya ilmiah. Nah, di pembahasan inilah kita mencari solusinya. Kita bahas solusinya selengkap mungkin. Nah, setelah struktur pembahasan tadi, kita masuk ke struktur karya ilmiah selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Ketika kita sudah menuliskan semuanya, tinggal kita memberikan simpulan dan saran. Nah, simpulan di sini artinya yaitu apa saja yang sudah kita sampaikan dari bab awal sampai terakhir. Kemudian saran yaitu saran untuk siapa karya ilmiah ini kita berikan gitu. Nah, struktur karya ilmiah yang terakhir yaitu ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, di daftar pustaka ini kita harus menuliskan, karena ketika kita membuat karya ilmiah tentu kita di bagian struktur kerangka teoretis kita kan mengutip teori-teori dari misalnya dari buku, dari internet. Nah itu kita harus tuliskan di daftar pustaka sebagai ucapan terima kasih kepada yang pembuat teori tersebut. Baik, itulah hasil dari materi karya tulis ilmiah yang sudah saya sampaikan dari awal sampai terakhir. Selanjutnya jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.